Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita bertemu lagi dalam kegiatan IHT hari kedua. Tetap semangat dan kita lanjutkan kegiatan IHT ini. Saya mulai dengan absen. Semuanya hadir Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, nampaknya semua sudah hadir. Dan sebelum kita ke acara kita yang utama, yaitu IHT hari kedua ini, baiknya kita berdoa dulu. Bapak dan Ibu silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Selanjutnya saya serahkan ke instruktur kita hari ini yang akan menyampaikan materi tentang pencapaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Risna Amyati Hasanah. Untuk itu kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator atau Pak Budi atas waktunya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pencapaian pembelajaran. Sebelum itu, gimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat Bu. Ya, sebelum kita mulai, saya ada sedikit tebak-tebakan ya. Pada Bapak Budi, tolong di-share yang ice breaking-nya. Ada tidak? Ada Bapak Ibu kelihatan? Belum. Lagi ada. Sudah ada. Hilang lagi. Hilang lagi. Bentar, hilang lagi sih. Tadi udah ada, sekarang hilang. It's breaking. Oh iya. Ya, Bu. Ada tampil? Nah, ada. Ya. Di slideshow, Pak. Slideshow. Ya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, kita tebak-tebakan dulu ya. Ini apa ya Bapak Ibu? Bisa ditebak gambar apa ini? Apa ini? Penguin ya? Penguin. Badan penguin. Kepala Ada itu lagi? tanduk Bu, tanduk. Badan penguin, Bu. Coba di next, Pak. Jawabannya adalah Panda. Iya. panda dan penguin. Iya, Next, panda Pak. dan penguin. Penguin. Terus next, Pak. Badannya penguin, kepalanya panda. Kepalanya panda. Ini Kalau ini apa ya? kupu-kupu, Bu. Kupu-kupu. Ada yang lain nggak? Kupu-kupu kayaknya. Kupu-kupu, Bu. Coba Pak di next jawabannya. Oh, gajah. Gajah, Bu. Gajah. Kuping gajah. Kuping gajah. Gajahnya berwarna-warni. Ya. Satu lagi, Pak. Next. Iya. Ini Nah, ini marmut, gambar Bu. apa? Marmut. Ini Kelihatan ya, ini Kelinci. marmut. kucing, Bu. Marmut, Kucing kelinci. Kucing kelinci. Pak, di next. Harimau. Apa? Ya, singa. Singa, iya. Kepalanya singa. Kepalanya marmut, belakangnya singa. Yaitu sekilas kita ice breaking ya sebelum kita ke materi capaian pembelajaran. Udah Pak, langsung ke materinya aja. Ke materi, Bu. Iya. Ya.
Ada teman-teman? Ada capaian pembelajaran. Di slide apa? Di screen itu, Bu. Iya. Ya, ini kita akan saya akan memberikan materi tentang capaian pembelajaran. Apa sih itu capaian pembelajaran menurut Bapak dan Ibu? Aku nih galak makan. Ayo, Bu. Bu, Ini, saya Pak. Ya, capaian pembelajaran apa ya? ada yang pernah Bu. dengar nggak capaian pembelajaran? Sebelum kita ke slide selanjutnya. Galak. Hasil belajar kan, Bu? Lupa lagi, Bu. Saya Hasil Bu pembelajaran. bisa capaian Iya, Bu. pembelajaran. Capaian pembelajaran itu tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ya? Bisa, itu hasil atau tujuan. Ada lagi? Cari dulu, Bu. Ntar, Bu, kita cari materinya dulu, Bu. Ya, boleh dibuka dulu materinya. Capaian pembelajaran. Oh, lupa lagi, Bu. Ya, coba Kak di next. Ya, sebelum kita ke maksud dari capaian pembelajaran, apakah peserta didik Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran atau dalam mengerjakan tugas? Iya, Bu. Terkadang Ya. iya, terkadang iya Tergantung mereka soalnya, Bu. kesusahan. Tergantung soalnya. Tergantung soalnya. Ya, Next, Pak. Mengapa demikian? Itu dikarenakan banyak faktor ya yang mempengaruhi terutama dalam level atau capaian pembelajaran yang belum tepat disesuaikan dengan keadaan peserta didiknya. Jadi apa sih itu capaian pembelajaran itu? Kalau banyak yang mempengaruhi dari faktor-faktor tersebut. Next, Pak. capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Jadi nanti di capaian pembelajaran itu kita akan mempelajari tentang ada beberapa fase. Terus, jadi nih ya secara sederhana CP itu atau disingkat CP, capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang dicapai peserta didik pada setiap tahapan perkembangan peserta didik. Untuk di setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan menengah, capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang secara komprehensif dalam bentuk narasi. Next, Pak. Nah, di tujuan capaian pembelajaran itu ada dua ya. Jadi ada tujuan capaian pembelajaran di PAUD sama di tujuan pembelajaran tingkat SD sampai SMA. Kalau di pembelajaran di PAUD itu ada tujuannya adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraan tujuan. Capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Lalu kalau tujuan capaian pembelajaran tingkat SD dan SMA itu, capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kualifikasi.
Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran itu diharapkan telah dicapai. Next, Pak. Nah, sebelum kita lanjut lagi, diskusi ya tentang capaian pembelajaran. Jadi mencari materinya tentang apa sih itu prinsip capaian pembelajaran. Terus yang keduanya itu komponen apa capaian pembelajaran itu. Lalu yang ketiga ada beberapa fase dalam capaian pembelajaran. Ini nanti dibikin kelompok ya. Kelompok 1 itu Pak Budi, yang nomor 1 ya Pak ya. Ya, siap Bu. Yang nomor 2 itu Bu Eti kelompoknya. Terus yang nomor 3-nya Bu Erna bersama kelompoknya. Oke, Bu. Diberikan waktu 20 menit cukup ya untuk mencari jawabannya. Didiskusikan. Cukup, Bu. Bu. Ya, oke. Ya, silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, sudah. Sudah selesai Ya, Bu. diskusinya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah siap untuk Ya, jawabannya? Bu. Sudah Bu. Siapa yang mau lebih dahulu untuk memberikan hasil diskusinya? Kelompok 1, 2, dan 3. Biar Bu, kelompok Siapa yang 1 aja mau? dulu Bu. Oke Pak. Kelompok 1 tentang prinsip capaian pembelajaran. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Instruktur yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 1, untuk menjawab pertanyaan tentang prinsip capaian pembelajaran. Setelah kami berdiskusi tapi sebelumnya mohon nanti masukan dari rekan-rekan apabila hasil dari diskusi kelompok kami ini kurang tepat. Kembali lagi bahwa prinsip capaian pembelajaran adalah terukur dan spesifik serta fleksibel. Artinya sesuai proses dan tahap belajar siswa. Jadi disesuaikan dengan tahap belajar siswa. Mungkin itu Bu hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Mohon masukan dan komentarnya dari rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kelompok 1 yang diwakilkan oleh Pak Budi, ada tanggapan lain tentang prinsip capaian pembelajaran dari kelompok lain? Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan terukur itu maksudnya apa ya? Maksudnya terukur dan spesifik itu kayak gimana? Yang kayak gimana? Kalau terukurnya mungkin jadi dapat diukur Bu gitu. Jadi ada nilainya. Jadi dapat membedakan antara yang memang mampu dan yang kurang mampu serta yang harus mengulang. Jadi dapat membedakan antara yang lanjut dan belum lanjut atau seperti itu. Jadi terukurnya. Kalau spesifiknya lebih ke terfokus pada satu pembelajaran yang kita pelajari hari itu. Mungkin itu pendapat saya, Bu. Iya, Pak. Iya, benar. Benar dari pendapatnya Pak Budi ya tentang prinsip capaian pembelajaran.
itu ada 2, terukur dan spesifik, dan yang keduanya itu fleksibel. Bisa di itu Pak, di next. Nah, Oh ini iya. untuk yang terukur itu, capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Kalau secara spesifik itu menyebutkan bahwa CP harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Terus yang keduanya itu fleksibel, jadi sesuai proses dan tahap belajar siswa. Jadi pengembangan CP ini jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan dilakukan untuk menjamin tercapainya CP. Proses penilaian disesuaikan dengan CP dan penilaian sikap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Jadi kalau fleksibel itu kita bebas ya, sesuai dengan karakter atau keadaan dari siswanya. Ini untuk yang prinsip capaian pembelajaran. Ada masukan lain atau pendapat lain dari kelompok lain? Pas itu, pas. Cukup, Bu. Dari sekarang yang kedua Bisa ya. dipahami. Yang kedua itu tentang komponen capaian pembelajaran. Kelompok 2. Ya, Ibu, dari kelompok 2, Ya. saya ingin jawab dari komponen capaian pembelajaran itu ada rasional mata pelajaran, terus tujuan mata pelajaran, kemudian ada karakteristik mata pelajaran, kemudian ada capaian pembelajaran pada setiap fase. Seperti itu, Bu. Mungkin dari yang lain bisa ditambahkan atau ada yang ingin menyanggah atau seperti apa, silakan Bapak Ibu. Kalau dari kelompok saya seperti itu. Pas, Ibu. Udah Bu. pas jawabannya. Di next, Pak. Jadi saya jelaskan dulu lagi, Pak. Komponen capaian pembelajaran itu yang pertama rasional mata pelajaran ya. Ya. Rasional mata pelajaran itu memuat alasan pentingnya mempelajari materi tersebut dan keterkaitannya dengan mata pelajaran dengan salah satu profil pelajar Pancasila. Kemarin sudah mempelajari kan tentang profil pelajar Pancasila? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Masih ada 6 komponen. Ada 6 ya, apa aja? Beriman dan bertakwa, berbineka global, mandiri, berkemampuan menalar, berpikir kritis, gotong royong. Iya, benar Bu Wah, Erna. hebat ya, Iya, Bu Erna. hafal. Terus yang keduanya itu tujuan mata pelajaran, yaitu kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Jadi di capaian pembelajaran itu harus ada tujuannya. Jadi kita mau kemana ini mata pelajaran tersebut supaya peserta didik itu mampu. Terus yang ketiganya Pak, karakteristik mata pelajaran itu adalah deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Terus yang keempatnya, capaian pembelajaran itu di setiap fasenya ada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum. Nah, nanti dari komponen ini selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan sesuai perkembangan siswa. Sekarang ke pertanyaan yang ketiga ya, tentang fase. Tadi ada berapa fase dalam capaian pembelajaran? Iya, Dan jadi sebutkan. Oke. Nah, Kelompok jadi menurut hasil diskusi kelompok kami, fase dalam capaian pembelajaran itu ada 6 fase, yaitu ada fase A, fase B, fase C,
fase D, fase E, dan fase F. Udah, Bu, itu aja, Bu. Iya, benar, Bu Erna. Jadi di capaian pembelajaran itu kita ada 6 fase, yaitu dari fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Nah, di fase A itu umumnya untuk kelas 1 dan 2 SD. Terus yang fase yang ke B itu untuk kelas 3 dan 4 SD. Yang fase C itu untuk kelas 5 dan 6 SD. Fase D itu kelas 7, 8, dan 9 SMP. Fase E itu kelas 10 SMA. Dan fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Next, Pak. Nah, durasi setiap fase itu dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Jadi penggunaan fase ini dilakukan untuk membedakannya dengan kelas karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Jadi misalkan di kelas 10 dia di fase E ya. Nah, nanti bisa aja nanti ada peserta didik yang ternyata masih belum mengerti di fase dia waktu di SMP, di fase D-nya. Jadi diperlakukan atau nanti dibedakan tahap pembelajarannya, atau juga dikenal dengan teaching at the right level atau mengajar pada tahapan atau tingkat yang sesuai. Jadi nanti ada fase untuk pembelajaran di fase D-nya dulu. Sampai sini ada yang belum mengerti atau ada tanggapan lain? Cukup, Paham, Bu. Bu. Cukup, Bu. Paham ya? Di next, Pak. Nah, ini ada contoh ya. Fase E itu kelas 10. Nah, di fase E itu ada elemennya bilangan, aljabar dan fungsi, geometri, analisis data, dan peluang. Jadi di setiap fase itu elemennya berbeda. Ini saya mengambil contoh fase dalam mata pelajaran matematika di kelas 10 SMA. Jadi di setiap mapel nanti fasenya elemennya itu akan berbeda. Jadi sesuai dengan jenjangnya. Mungkin itu saja materi dari saya. Apa ada pertanyaan atau pendapat lain? Cukup, Bu. Cukup ya. Ya mungkin itu saja dari materi yang dapat saya sampaikan tentang capaian pembelajaran ya. Untuk Baik. itu saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan lagi kepada Waalaikumsalam moderator warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Instruktur, Ibu Risna yang telah menyampaikan materinya, dan semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dan untuk materi ini kita cukupkan sekian. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.